Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afridur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 buah materi C++ secara sekaligus. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan adalah materi tentang array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Array terbagi atas dua, yaitu array dimensi 1 dan array dimensi 2. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan dari bagian array adalah array dimensi 1. Array dimensi 1 mempunyai bentuk penulisan tipe data, nama underscore variabel, ukuran. Tipe data merupakan tipe data yang digunakan dalam program C++. Ukuran berfungsi untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Contoh pendeklarasian array adalah seperti ini. Float nil underscore akhir 6. Float merupakan tipe data elemen array. Nil underscore akhir adalah nama array. 6 merupakan jumlah elemen array. Ini adalah bentuk atau contoh codingan program dari array dimensi 1. Yang kedua atau yang terakhir dari bagian array adalah array dimensi 2. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Bentuk penulisan dari array dimensi 2 adalah tipe data, nama underscore variabel, lalu disambung dengan indeks 1 dan indeks 2. Tipe data berfungsi untuk menyatakan tipe data yang akan digunakan. Indeks 1 berfungsi untuk menyatakan jumlah baris dan indeks 2 berfungsi untuk menyatakan jumlah kolom. Ini adalah contoh penulisan dari array dimensi 2. Integer data underscore jual, di dalam kurung siku yang pertama ada angka 3 dan di dalam kurung siku yang kedua ada angka 3. Integer merupakan tipe data elemen array. Data underscore jual merupakan nama array. Angka 3 yang di dalam kurung siku yang pertama merupakan jumlah baris, dan angka 3 di dalam kurung siku yang kedua merupakan jumlah kolom. Ini adalah bentuk atau contoh codingan program dari array dimensi 2. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah materi tentang fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Fungsi terbagi atas 3, yaitu struktur fungsi, prototipe dan parameter fungsi, dan fungsi pengembali nilai atau return. Yang pertama akan saya jelaskan dari bagian fungsi adalah struktur fungsi. Struktur fungsi mempunyai bentuk penulisan nama underscore fungsi, argumen, dibuka dengan kurung kurawa, yang di dalamnya berisi pernyataan atau perintah, dan ditutup dengan kurung kurawa. Nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan, tidak menggunakan spasi, dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Argumen diletakkan di antara tanda kurung yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Pernyataan atau perintah diletakkan di antara tanda kurung. Ini adalah contoh codingan program dari struktur fungsi. Prototipe dan parameter fungsi. Prototipe merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke kompiler mengenai 1. Tipe data keluaran dari fungsi, 2. Jumlah parameter yang digunakan, 3. Tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contoh char komen dalam kurung char keterangan 30, integer n. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada pada program utama. 1. Parameter formal merupakan variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada di dalam definisi fungsi. 2. Parameter aktual merupakan variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Ini adalah contoh codingan dari
program, parameter, dan prototipe fungsi. Yang ketiga atau yang terakhir dari bagian fungsi adalah fungsi pengembali nilai. Fungsi pengembali nilai digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disimpan pada nama fungsi. Ini adalah contoh codingan program dari fungsi return. Yang ketiga atau yang terakhir dari materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang struktur C++. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Deklarasi struktur mempunyai bentuk penulisan seperti ini. Yang pertama, struk nama underscore tipe underscore struktur dibuka dengan kurung kurawa yang di dalamnya terdapat elemen underscore struktur dan ditutup dengan kurung kurawa. Atau yang kedua, struk dibuka dengan elemen underscore struktur lalu ditutup dengan kurung kurawa, disambung dengan nama underscore tipe underscore struktur dan ditutup dengan titik koma. Ini adalah contoh codingan program dari struktur dengan array dan function. Bentuk penulisan struktur dengan array dan function yaitu struk dibuka dengan kurung kurawa yang di dalamnya terdapat elemen underscore struktur lalu ditutup dengan kurung kurawa dan disambung dengan nama underscore tipe underscore struktur dan disambung dengan jumlah underscore index. Ini adalah contoh atau bentuk codingan dari struktur array dan function. Baiklah, saya akan menjalankan codingan dari materi yang setelah saya jelaskan tadi. Fungsi yang pertama yang akan saya jalankan adalah fungsi array dimensi 1. Ini adalah contoh codingan dari array dimensi 1. Masukkan jumlah pegawai, contoh seperti yang telah saya buat ini. Di sini saya memasukkan jumlah pegawainya ada 2. Maka input yang akan saya buat juga akan muncul 2 kali dan hasil inputnya juga akan muncul 2 kali sesuai dengan kemauan kita. Hasil runningan di bagian masukkan jumlah pegawai itu tergantung dari kemauan kita sendiri, ingin memasukkan angkanya berapa. Yang kedua yang akan saya jelaskan, saya jalankan adalah array dimensi 2. Ini adalah bentuk codingan dari array dimensi 2. Hasilnya keluar Pak Andi, Bu Charlie, Mas Budi. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena di codingannya sudah terdapat indeks 1 dan indeks 2 yang berfungsi untuk memanggil isi dari perintah array. Indeks 1 berfungsi untuk menyatakan jumlah baris dan indeks 2 berfungsi untuk menyatakan jumlah kolom. Oke, saya akan menjelaskan dari mana asal hasil runningannya ini. Baiklah, yang perlu kita ketahui, bagian di atas yang mendatar ini, yang ini, sampai dari Pak sampai Mas, itu adalah baris 0, dan bagian di bawah yang mendatar ini dari kata Andi sampai Charlie itu adalah baris 1. Ingat, penulisan nomor indeks dimulai dari 0. Maka jika kita ingin memanggil isi dari arraynya,
kita harus menghitungnya dari 0. Bagian dari atas ke bawah, yang dari atas ke bawah ini adalah kolom. Berarti kata Pak adalah kolom 0 baris 1, kata Bu adalah kolom 1 baris 0, kata Mas adalah kolom 2 baris 0. Yang bagian di bawahnya adalah kata Andi, merupakan bagian dari kolom 0 baris 1, kata Budi merupakan kolom 1 baris 1, dan kata Charlie merupakan kolom 2 baris 1. Oke, saya akan menjelaskan maksud dari bagian ini. Bagian yang paling pertama dideklarasikan adalah bagian baris. Bagian baris. Dan bagian setelahnya adalah bagian kolom. Contohnya yang pertama adalah memanggil baris 0 dan kolom 0. Hasil dari memanggil baris 0 dan kolom 0 adalah kata Pak. Kenapa hasilnya Pak? Karena kata Pak termasuk dalam bagian baris 0 yang mendatar tadi dan merupakan kolom 0 dari baris 0. Lalu sambungannya yaitu memanggil baris 1 dan kolom 0. Hasilnya adalah Andi. Kenapa hasilnya Andi? Karena Andi termasuk dalam bagian baris 1 dan merupakan kolom 0 dari baris 1. Kolom 0 dari baris 1. Jadi hasil gabungan dari baris 0 kolom 0 dan baris 1 kolom 0 adalah Pak Andi. Yang kedua adalah memanggil baris 0 kolom 1. Hasilnya adalah Bu. Kenapa? Karena di dalam kata Bu termasuk dalam bagian baris 0 dan Bu juga termasuk dan Bu juga merupakan kolom 1 dari baris 0. Lalu disambung dengan memanggil baris 1 dan memanggil kolom 2. Hasilnya adalah Charlie. Kenapa hasilnya Charlie? Karena Charlie termasuk dalam bagian baris 1 dan merupakan kolom kedua dari baris 1. Jadi hasil gabungan dari memanggil baris 0 kolom 1 dan memanggil baris 1 kolom 2 adalah Bu Charlie. Dan yang ketiga, dari memanggil baris 0 kolom 2 hasilnya adalah Mas. Kenapa? Karena kata Mas merupakan bagian dari baris 0 dan Mas merupakan kolom dari bagian baris 0. Lalu disambung dengan memanggil baris 1 kolom 1. Hasilnya adalah Budi. Kenapa hasilnya Budi? Karena Budi termasuk ke dalam bagian baris 1 dan Budi merupakan kolom 1 dari baris 1. Jadi hasil penggabungan dari memanggil baris 0 kolom 2 dan baris 1 kolom 1 adalah Mas Budi. Baiklah, yang ketiga,
fungsi yang ketiga yang akan saya jalankan adalah tentang fungsi, tentang struktur fungsi. Ini adalah bentuk atau contoh codingan dari struktur fungsi. Hasilnya keluar, yaitu saudara sekarang menggunakan fungsi. Kenapa hasil runningannya seperti ini? Karena di codingannya saya telah membuat keterangannya, yaitu bagian ini. Yang keempat yang akan saya jalankan adalah fungsi prototipe dan parameter. Ini adalah contoh codingan dari prototipe dan parameter fungsi. Masukkan nilai, bilangan ganjil. Kenapa hasil runningannya seperti ini? Karena di codingannya saya telah membuatkan keterangan dari angka yang akan dimasukkan. Yang kelima yang akan coba saya jalankan adalah fungsi return. Ini adalah contoh codingan dari fungsi return. Masukkan jari-jari lingkaran, luas lingkaran hasilnya 78,5, keliling lingkaran hasilnya 31,4. Kenapa hasilnya seperti itu? Karena di codingannya telah saya buat rumus dari luas dan keliling lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu 3,14 kali R kali R, dan rumus dari keliling lingkaran adalah 3,14 kali 2 kali R. Dan yang keenam, fungsi yang akan saya jelaskan adalah struktur. Ini adalah contoh atau bentuk dari codingan struktur. Masukkan name, nama, masukkan nilai akhir. Hasilnya seperti ini. Jadi itu dikarenakan di codingannya saya telah membuat keterangan dari hasil running yang akan keluar, yaitu yang bagian ini. NIM, nama mahasiswa, nilai mahasiswa, itu merupakan keterangan dari yang akan kita masukkan. Fungsi yang ke-7 atau yang terakhir yang akan coba saya jalankan adalah struktur, array, dan function. Ini adalah contoh codingan dari struktur, array, dan function. Data ke-1, masukkan name, masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai akhir,
masukkan NIM data yang kedua, masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai akhir. Hasilnya di data ke-1 keterangan diperoleh lulus, dan di data kedua keterangan yang diperoleh gagal. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa hasilnya hanya muncul 2 data saja? Karena di codingannya saya hanya membuat 2 data saja yang akan dikeluarkan atau akan dimunculkan di hasil runningannya. Banyak datanya bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri, dan keterangan hasil runningannya juga sudah saya buatkan di codingannya. Keterangannya yaitu ini, keterangan dari hasil atau nilai yang akan diinputkan. Jika melebihi dari 65 maka keterangannya L atau lulus, dan jika di bawah 65 maka keterangannya G atau gagal. Baiklah, hasil runningannya semua sudah berjalan. Mungkin sekian dari saya. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya harap dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini.